Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, senang sekali di hari ini obrolan pas di sini. Kita kembali lagi. Apa kabar Anda di hari ini? Dan pasti bersama saya Iqbal Fatwa yang akan menemani pemirsa Opini untuk kita ngobrol bersama dengan narasumber kita di hari ini. Nah, untuk di hari ini untuk pemirsa Opini yang mungkin sekarang kondisinya lagi kurang fit, lagi sakit nih, mudah-mudahan cepat pulih, diangkat semua penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan yang sekarang kondisinya masih tetap fit badannya, harus dijaga kesehatannya. Minimal olahraga setiap minggu, jalan kaki, cari yang simpel-simpel tapi sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Seperti jalan kaki, tidak butuh sepatu, tidak butuh sendal, cukup dengan kaki kita sendiri tanpa alas kaki itu sudah bisa olahraga untuk jalan kaki ya minimal 30 menit. Untuk setiap minggunya itu sudah sangat cukup sekali. Nah, pemirsa Opini seperti biasa nih, di obrolan pas di sini kita akan selalu mengajak narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol ringan, santai, untuk berbagi informasi di obrolan pas di sini. Nah, di hari ini kita sudah kehadiran ini adalah founder yang punyanya juga, terus juga sebagai coach-nya juga, untuk pelatihnya juga sudah hadir studio Opini, ada Ranggi Dwinanda CPS. Wah, siap. Terima kasih Om Ranggi. Siap. Sudah sama-sama hadir kembali. Nah, founder apakah beliau? Beliau ini founder dari PSCB. Apa itu PSCB, Om Ranggi? Ya, bukan makanan yang jelas. Bukan makanan. Karena dengarkan, nah ini founder owner PSCB. Ini bukanya di mana ini? Biasanya di mana di Sport Center ada buka nggak? Jadi PSCB ini sebuah lembaga, lembaga tempat pelatihan, tempat kursus. Ini kita masih mengkhususkan ke public speaking. Nah, setelah public speaking juga ada MC, plus nanti juga ada bahasa Inggris dan segala macam. Sebenarnya sih sudah jalan, MC dan bahasa Inggris sudah jalan. Intinya nanti mau kami nanti semua soft skill itu bisa kita buat pelatihan di situ. Dan pemirsa Opini, FYI-nya adalah PSCB ini kursus public speaking pertama yang ada di Bengkulu. Kalau menjadi pertama itu kan ada, bisa dibilang bebannya nih. Oh iya, beban. Karena akan menjadi sorotan nih. Mungkin ada juga teman-teman lain yang, oh ternyata luar biasa lah antusiasnya di Bengkulu ini untuk public speaking. Mau buka juga otomatis kan tolak ukurnya ke yang pertama nih. Ya. Gimana untuk dari Om Ranggi sendiri nih, untuk menjadi yang pertama ini? Mas kan orang kan menjadi sorotan, terus juga ngeliat gimana sih di PSCB ini untuk pelatihannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Sebelumnya saya ingin begini dulu nih, kami pertama untuk yang bersifat kursus, kursus ya, bukan tempat pelatihan. Kalau pelatihan udah banyak, saya pikir ada bentuknya seminar, ada bentuk workshop. Tapi kami yang pertama untuk melakukan dia semacam seperti les. Berarti rutin, lembaga gitu. Ya, rutin kursus, rutin. Dia bukan hanya sekali 2 kali pertemuan, tapi kita buat sampai 6 bulan kali pertemuan. Jadi 6 bulan itu pokoknya latihan. Bahkan saya pengen mengkonsep ini nantinya seperti sekolah, nah, gitu. Sekolah public speaking. Jadi pertemuannya akan lebih banyak gitu. Tetapi terkait beban ya pada dasarnya mau nggak mau lah ya, mau nggak mau ini harus diemban. Nanti malah menjadi pusat percontohan orang. It's okay. Yang penting niat kami bagaimana memintarkan masyarakat Bengkulu ini terkait public speakingnya. Dan di dalam itu mengkonsepnya saya bahkan sampai belajar di Jakarta kan, di tempat pelatihan saya itu di Tantowi Yahya School. Wah nggak tanggung-tanggung ya. Ini sekali belajar langsung ke masternya gitu, master Indonesianya begitu. Terus juga ke depan pun kan saya terus menimba ilmu. Kemarin ngambil CPS juga tahun 2023 seingat saya ngambil CPS-nya. Itu juga udah pelatihan lagi. Ke depan juga mau pelatihan terkait certified yang coachingnya itu kan ada tuh banyak lah certified. Nah intinya semua itu supaya tadi beban ini
nggak terlalu berat. Artinya kita ilmu tetap di-upgrade. Betul, gitu betul, aja betul. sih. Karena kan perkembangan zaman kan Asli, berkembang terus. betul. Seperti public speaking mungkin kita bahas flashback 5 tahun lalu, orang belum banyak yang paham. gitu Belum kan. betul. Terus juga menganggap public speaking cuma ngoceh-ngoceh gitu-gitu doang. Apa Buktinya sih sekarang gitu kan? dicari orang. Iya, ya karena public speaking. Jadi seperti sekarang ini trennya juga di anak-anak justru. Yang dewasa kan merasa sudah bisa ngomong, Oke. ngomong ya. Tetapi kalau cara bicara dengan baik kan belum banyak yang paham. Betul. Nah, makanya kita selalu mengatakan kalau untuk bicara itu bisa semua. Orang bisa semua ngomong deh. Tapi bagaimana berbicara dengan baik dan benar itu yang harus dipelajarin. Oke, dari level ketua RT pun dia juga harus memiliki skill. Betul, Public RT, speaking. belum RW, nanti kepala desa, Benar. lurah dan segala macam itu. Belum pelajar, oke. dia di sekolah harus presentasi, di kuliah dia harus skripsi, presentasi juga. Apalagi dunia kerja lebih banyak lagi. Itu yang dewasa. Nah, yang anak-anak bahkan sekarang itu yang TK, sebelum TK itu juga sudah banyak latihan dengan kita. Gitu. Oke, karena sekarang di zaman anak-anak TK yang sekarang itu, mereka sudah diminta sama gurunya untuk membacakan apa Betul. di depan Belum lagi teman. mereka ini zaman anak-anak ini kan zamannya handphone. Betul. TikTokan mulu dia nih. Di situ kan kita akan melatih public speaking dia di depan kamera juga. Bagaimana dia mereview sesuatu. Betul. Itu kan perlu kita latih semua itu. Sehingga mereka kalau emang ada niat jadi selebgram, ya sudah bisa. Sudah punya bekal. Sudah ya. punya bekal. Oke, sejak dini. Nah, untuk pertama kali kan pasti ada dasarnya dulu nih, yang akhirnya membuat seorang Ranggi Dwinanda ini, wah, sepertinya saya harus nih membuka lembaga memang benar-benar kursus fokusnya ke public speaking. Apa yang membuat flashbacknya, cerita dulu historinya dulu. Histori ya. Panjang banget ada. Jadi, tapi dari tahun berapa nih? Jadi kalau berdirinya sih 2021. Oh, 2021. 2021. Tapi pemikirannya justru 2014. Wih, 2021 Iya. sampai 2021. Jadi berawal dari waktu itu kan saya masih di Jakarta, nge-MC di Jakarta, Bandung dan semacam. Terjauh pernah saya di NTB nge-MC. Terus saya masuklah ke sekolah di Tantowi 2013, 2014 pindah Bengkulu. Balik Bengkulu. Pulang kampung, something lah, ada something yang harus saya balik Bengkulu. Nah, di Bengkulu saya melihat loh, ini MC kok begini sih gitu ya. Lalu dunia public speaking kok begini gitu. Lalu saya lihat tempat pelatihan-pelatihan yang ada cuman baru workshop, seminar-seminar aja. Kenapa nggak saya buka nih gitu kan, untuk teman-teman MC bisa belajar dengan saya juga karena saya punya ilmu dari Tantowi gitu kan. Awalnya sih belum berpikir buat lembaga ya, masih sharing-sharing, ayolah sama-sama kita sama-sama MC gitu. Cuman di situ saya merasa saya anak baru gitu kan. Di Bengkulu saya anak baru, siapa sih lo begitu ya. Sebelumnya iya sudah kesana kemari. Cuman kan orang Bengkulu nggak tahu begitu kan. Ya nggak mungkin juga saya nyombongin diri, oh saya kan dari ini nih, nggak mungkin. Akhirnya nggak jadi saya buka lah lembaga itu, hanya sekedar sharing-sharing, itu pun masih dipandang sebelah mata. 2019 saya buka bersama teman, waktu itu masih di lembaga teman. Pelatihan MC berjalan berapa kali kelas, sifatnya hanya 5 kali pertemuan, begitu kan. Lalu di 2021 berdiri sendiri, saya buka ada 3 bulan. Saya kaji 3 bulan kurang, kalau pelatihan-pelatihan 6 bulan, itulah. Oke, berarti dia memang ada materi-materi yang dipelajari Yes. sehingga sampai 6 bulan 6 bulan itu. belajar. Ya sebenarnya banyak ngulangnya ya, karena emang namanya pelatihan itu kan diulang-ulang sampai mereka layak bisa untuk terjun di lapangan. Jadi pemikiran awal itu di situ. Bahwasanya loh, Bengkulu nih kok terkait teman-teman MC kok begini sih? Benar. Kok public speakingnya begini sih gitu kan? Ya kalau sekarang seperti Bang Ibai sendiri sudah oke gitu. Yang dulu kan mana saya bilang. Ya maaf ngomong nih, yang old nih gitu kan, yang hadir di Bengkulu ini kan yang tua-tua nih. Gaya MC tua tahu sendiri bagaimana. Banyak kan dari otodidak, Ya. terus juga karena faktor keadaan akhirnya disuruh-suruh. Iya, yang ada dia sifatnya disamaratakan semua. Misalnya MC kedinasan dibuatnya seperti MC wedding. Begitu saya lihat. Kemudian teknik megang mic. Itu mic kan nggak boleh ditempel itu. Kalau ditempel itu kan beda suaranya kan. Betul.
Ini yang all tuh nempel semua. Terus gaya ngomongnya cuma oke, gitu-gitu. Iya, kayak penyanyi mau cek soundnya lo. Iya. Satu. Iya, nah akhirnya yang agak levelan kita ini banyak nyontoh ke situ. Saya pikir, nah kenapa tidak saya buat nih kan? Cuman itu tadi nggak bisa masuk. Begitu sudah ada generasi yang lebih muda, saya lihat secara basically dia oke, tinggal pengarahan secara teknik aja sedikit sebenarnya. Nah, itu pengennya sih, ayolah teman-teman kita sama-sama belajar. Betul. Karena perlu gitu. Apalagi kalau kayak di Bengkulu kan dalam tanda kutip terlambat nih. Ya, kalau kota always lain kalau Bengkulu sudah duluan. Apalagi dunia public speaking ini. Gitu Dari sebelum zaman Covid juga sudah banyak sekolah-sekolah public speaking, lembaga-lembaga yang memang punya menjadi tempatnya gitu. Makanya saya buka lah gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah sudah jalan. Peserta sekitar hampir 200 ada untuk rutin-rutinnya ya ambil rata-rata di 150 yang rutin karena yang sisa itu banyak privat. Kalau privat kan cepat dia selesai. Oh, kalau privat berarti di luar kursus dia Reguler beda. Karena kalau reguler kan dia seminggu sekali nih. Nanti ketemunya total 6 bulan misalnya kan. Tapi kalau privat kan bisa seminggu 3 kali. Dia cepat jadi cepat selesai. Dan ada requestan tertentu gitu. Cuman bedanya kalau privat dengan reguler, reguler ini secara mental terbentuk. Karena berhadapan ketemu sama ngumpul sama teman-teman ramai. Iya, privat. Saya dan peserta doang gitu kan. Jadi secara mental kurang terbentuk sebenarnya. Gitu aja sih bedanya. Jadi secara langsung selama kursus pun mereka sudah tertempa sendiri mental mereka di depan umum. Akhirnya solusinya saya kasih begini yang privat, nanti beberapa kali pertemuan kita ke reguler. Digabung. Ya, biar tes mental. Betul. Jangan selesai privat, begitu tes mental grogi. Iya, drop dia. Akhirnya ngulang lagi kursus lagi. Saya juga bebannya. Oke. Nah, untuk di awal-awal nih, otomatis kan tadi yang orang ceritakan punya kesulitan nih. Ya, Seperti kayak untuk di Bengkulu apa sih public speaking, kok kenapa harus sekolah sih tinggal nonton TV, nonton YouTube berita, aja, YouTube, banyak cara membawakan acara gitu. Kan tantangannya seperti itu nih. Karena kan untuk lembaga kursus public speaking kan masih baru, terus pertama juga di Bengkulu, belum banyak orang tahu gitu. Nah, untuk tantangan di awalnya, sebelum dijawab kita tahan dulu. Oh, siap. Dan pemirsa ini jangan kemana-mana, kami berdua akan kembali lagi setelah lewat berikut ini.